Inilah rumah sakitnya ya. Jadi ini salah satu rumah sakit terbesar. Kebetulan rumah sakitnya ini dekat dengan tempat saya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi sekarang saya mau lihat suami saya ya, jenguk. Sama perawatnya udah diperbolehkan datang. Jadi saya datang ya. Jadi seperti apa kita lihat. Jadi ini sampai ke belakang sana teman-teman ya, rumah sakitnya. Kalau di Amerika semuanya serba besar. Bisa dilihat orang-orangnya pada besar ya. Cantik juga tempatnya tuh, lihat nah. Lihat. Bisa bersantai-santai. Tadi mau lewat sana ditutup ya. Jadi lihat teman-teman, sudah mau musim gugur ya. Pada berubah semua warna pohonnya kan. Ada tupai. Oh, nggak bisa. Cek temperatur ya. Cantiknya nah, bunga-bunganya nah. Salah. Oke, sekarang kita mau pergi. Cantik teman-teman. Lihat. Dihias sebegitu rupa. Kalau mau dilihat dari sini. Oke, tadi di depan itu dicek temperature ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Mohon maaf sebelumnya. Oke. Karena saya jarang upload video ya. Karena ada dua hal sebenarnya. Yang key pertamanya itu memang waktunya sangat sempit sekali ya. Karena kan teman-teman tahu income saya itu bukan dari YouTube. Apalagi sekarang saya lagi fokus untuk berinvestasi di saham. Jadi memang waktunya itu terbuang ke sana. Jadi seperti itulah ya. Jadi pagi saya bangun jam 6 itu, terus langsung di kantor itu dari jam setengah 8 pagi. Itu nonstop teman-teman ya. Jadi harus dipantau terus sampai selesai itu. Market itu tutupnya jam 3. Jadi jam 3 itu saya selesai ya bertransaksi. Setelah transaksi itu saya update juga perusahaan-perusahaan yang gimana pergerakan saham pada saat itu dari perusahaan-perusahaan yang saya investasikan. Nah, setelah itu saya harus buat planning lagi besoknya perusahaan mana yang saya akan mau beli sahamnya. Nah, ditambah lagi omset dari saya punya investasi itu semakin bertambah ya. Jadi mau nggak mau memang fokusnya sekarang harus ke situ ya. Dan yang kedua itu saya sakit. Jadi ceritanya kami sekeluarga lah sakit ya. Jadi pada minggu itu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu ya, kayaknya 2 minggu yang lalu. Saya nggak enak badan, saya pusing, demam, panas. Saya pikir gini, oh mungkin ini gara-gara ini ya, kebanyakan di kantor, kan mikir ya teman-teman. Semuanya saya mau, ini harga sahamnya lagi sedikit turun, kan saham nggak mungkin, nggak mungkin ya, jarang banget yang flat datar seperti itu, pasti ada yang naik turun naik. Nah, saya kan goal saya itu gimana saya bisa beli saham pada saat turun dan jual pada saat naik, itu yang untuk swing trading ya, swing trade ya. Dan saya sudah jam 3 kayak gitu, saya sebelum jam 3 itu, sebelum marketnya tutup, kok aku ngerasa capek banget gitu lah, lemas gitu, nggak bisa lagi di kantor, sudah kayaknya mau mual. Setelah itu suami juga jadi ikutan sakit gitu. Saya dulu sakit, suami sakit. Nah, suami itu pada hari Jumat ya, kan Senin dia mau berangkat ceritanya, mau ke Indonesia.
Jadi hari Jumat dia tes corona. Kan memang ada ketentuan ke Indonesia harus tes corona ya teman-teman. Nah, tes corona keluarnya hari Sabtu. Hari Sabtu tuh negatif. Nah, tetapi setelah hari Sabtu itu pas weekend itu kami tuh makin makin bukan makin ya, disitulah pada saatnya betul-betul ngerasa hancur baur badan gitu loh. Udah tahu udah pokoknya udah lah kelang kabut. Ditambah lagi pokoknya weekend itu kita nggak bisa ngapain-ngapain lah teman-teman ya. Nah, ternyata suami saya diundur lagi ke penerbangannya ya. Nah, penerbangan diundur mau nggak mau harus tes lagi kan ada ketentuan harus valid 7 hari setelah hari dites. Nah, pas dites itu lagi hari Senin. Iya, hari Senin. Dan hari Senin itu udahlah teman-teman, aku udah makin hancur lagi, udah lemes aja di kantor gitu ya. Udah sampai saya itu nggak mandi karena memang nggak enak badan, sakit ya. Nah, akhirnya suami saya pas hari Kamis berangkat, hari Rabu dapat konfirmasi. Nah, konfirmasi subuh-subuh itu. Nah, pada hari itu tuh teman-teman sudah, kami tidak mandi langsung tidur ya malamnya. Karena kecapean, bukan kecapean ya, karena badan pegel semua, sakit kan ya. Jadi mau nggak bisa, nggak ada tenaga buat mau ngapain-ngapain. Nah, setelah itu teman-teman ya, saya nggak tahu ya mimpi apa, dibangunin sama suami saya, dibilang kayak gini, saya kena positif corona. Kejedek subuh-subuh itu teman-teman, saya masih tidur ya, saya udah nggak ngapa-ngapain. Oh, saya langsung pikir ini kan saya sakitnya saya ternyata gara-gara corona gitu loh. Nah, terus saya nggak habis pikir, langsung gimana, udah amburadul lah, langsung suami saya turun ke bawah lagi. Saya langsung nggak tahu, langsung panik. Yang pertama saya lakukan adalah ganti itu bed fitting saya. Nggak tahu lah, padahal bed fitting itu baru saya ganti gitu. Dalam pikirku kan kami beberapa hari nggak mandi ya, karena sakit loh teman-teman. Baru dingin lagi. Jadi bed fitting itu saya ganti semua, langsung saya mandi pagi itu. Udah lah, nggak tahu lah, nggak bisa mikir apa-apa. Terus kami berdoa aja lah, gimana lah, nggak tahu lah, pokoknya pikiran pada saat itu udah amburadul ya teman-teman ya. Dalam arti teman-teman tahu ya, saya kan jarang banget keluar, saya kan posting ya di IG setiap kegiatan saya seperti apa, dan kami jarang keluar. Pada saat itu memang kami keluarnya itu suami saya aja ke rumah sakit, baru suami saya hari Minggu. Saya dan suami saya hari Sabtu atau hari Minggu kami pergi ke warehouse, dan ke warehouse itu belanja kebutuhan makanan ya. Dan itu kami ke sana itu belum, kita kan member ya, silver member. Jadi silver member itu boleh ke sana sebelum toko itu dibuka untuk publik. Jadi saya pagi-pagi jam 8 udah dibuka untuk yang silver member, kami udah ke sana, dan kami pun check outnya nggak sama orang teman-teman ya. Jadi self check out. Jadi memang tujuan kami itu semaksimal mungkin nggak ada interaksi dengan orang. Jadi intinya kayak gitulah. Mau stay away dari orang supaya jangan sampai kita terkena virusnya itu ya. Tetapi kan pada pagi itu udahlah nggak tahu gimana lah, udah amburadul. Terus suami saya nelpon rumah sakit, saya bilang, Hani kayaknya harus telepon dokter yang praktek biasa lah ya, yang ngurus-ngurus kita kalau medical check up. Paling tidak kita cari tahu apa yang kita harus lakukan. Kita kan nggak ada pengalaman ya pernah positif corona. Terus dia jam 9 pagi tuh dia telepon dokter. Terus kata dokter, gimana, dia harus datang nggak? Iya datang, paling tidak kamu nanti di situ dikasih obat, jadi mungkin vitamin apa semua ya, untuk yang menambah kekebalan daya tahan tubuh gitu. Nah, ternyata sakitnya aku udah hancurin teman-teman, udah nggak bisa ngapain-ngapain, dalam arti udah lemes, ditambah lagi sakit kan. Terus itu suamiku perutnya sakit. Mau ketahui, gue bilang memang dia nggak bisa ya kalau makanan-makanan yang ini sensitif ya. Terus dia sakit, mungkin gara-gara stres kali ya. Aku pikirkan kayak gitu, mungkin stres gara-gara hasil ini. Dia padahal besoknya udah harus berangkat, tiket itu udah dibeli gitu loh. Tahu-taunya jam 11-an kah kalau nggak salah itu teman-teman. Dia jadi appointmentnya jam 1 ya ke rumah sakit. Jam 11-an dia dapat lagi. Nah, hasil tes yang pertama itu dia dapat langsung dari test stationnya. Jadi yang memproses semua COVID ya, yang COVID test ya. Jadi kan kita ke rumah sakit, di rumah sakit diambil sampelnya, terus dari mereka ditransfer, ada orang ngambil ya dari lab itu, baru dites di tempat di laboratorium itulah ya.
Nah, memang sih biasanya orang rumah sakit yang akan email ke kita gimana tes resultnya. Jadi bukan dari klinik apa, bukan dari laboratoriumnya langsung. Cuma mungkin perasaan aku kenapa labnya langsung kirim ke suami saya mungkin karena karena memang positif. Jadi mau diinformasikan lebih awal dan itu memang kita dapat subuh-subuh ya. Dan akhirnya ada lagi kami dapat email kedua dari rumah sakit yang mengatakan suami saya itu negatif. Nah kita kan bingung kok positif negatif yang mana yang benar kan. Terus kita email rumah sakit dan rumah sakit itu tidak langsung merespon. Jadi paling tidak dia harus ngecek lagi ke labnya ya apa benar gimana gitu ya. Dan suami saya kok saya senang sudah ya. Tapi kok suami saya ini badan apa panasnya itu bertambah ya demam teman-teman ya. Terus itu paling tidak saya bahagia sedikit karena memang dapat konfirmasi yang keduanya itu negatif gitu. Nah terus saya bilang sama suami saya, makan jeruk, yang jeruk gede itu ya teman-temannya orange kan banyak vitamin C-nya itu ya. Makan ini karena biar vitamin kamu bertambah. Jadi paling tidak kekebalan tubuh kamu bagus. Paling tidak sakit-sakitnya harapan saya bisa hilang ya. Jadi paling tidak besok kalau enakan bisa travel gitu. Teman-teman, saya nggak bisa bayangkan ya waktu itu kayak gitu. Itu yang paling sedih itu. Saya kasih orange itu sama suami saya. Akhirnya dia buka sendiri orange-nya karena saya nggak tahu belahnya seperti apa. Dia cara belahnya agak sedikit beda lah ya. Yang saya maunya seperti ini, dia maunya seperti ini ya. Terus dia habis makan itu makin dia langsung jalan-jalan ya sakit perutnya gitu. Terus dia bilang aku nggak tahan sudah. Teman-teman udah nggak pakai mikir lagi tuh ya. Saya langsung driving. Oke, kita nggak perlu lagi ke rumah sakit jam 1 sesuai dengan appointment kita kan ya. Langsung saya bawa suami saya itu ke ini teman-teman. Rumah sakit dekat rumah kami. Rumah sakit besar ya. Jadi emergency. Jadi di emergency itu saya langsung bawa ke sana. Karena dia udah nggak tahan gitu loh. Sakitnya sakit banget. Di sebelah sini. Dan sininya itu lembek perutnya gitu loh. Terus itu mungkin saya pikir mungkin ini corona. Jadi kan kita lagi benar-benar menambah nunggu final konfirmasi dari rumah sakit apa benar-benar positif atau negatif kan ya. Nah terus saya nunggu di mobil kan nggak boleh masuk ya. Dalam arti bukan nggak boleh masuk ya. Kan saya sakit takutnya benar-benar saya ada corona. Jangan sampai saya itu menyebarkan virus ke orang-orang dalam rumah sakit itu. Karena memang rumah sakit itu besar ya. Akhirnya saya nunggu suami saya bilang pulang katanya. Jadi aku pulang nggak banyak tanya lah pulang. Saya sampai rumah saya bilang udah nyampe rumah dia bilang dia harus dioperasi hari ini ya kaget lah saya. Kaget saya kenapa saya bilang gitu katanya ini gold bladder. Oke. Kalau saya Google di Indonesia di Google itu katanya kelenjar kayaknya tapi nggak pernah dengar lah yang seperti itu. Mungkin usus buntu ya karena sebelah atas ini. Akhirnya dia tes ulang di rumah sakit itu kan mungkin nggak bisa dalam arti nggak bisa memproses kali ya kalau nggak ada kepastian gitu. Jadi aku bingung juga sih harusnya hari itu dioperasi diundur jadi besoknya karena kan hasil tesnya tuh nggak langsung ya teman-teman ya. Nggak langsung dapat ya CPR itu jadi harus nunggu sekali lagi walaupun rumah sakit besar proses untuk pengecekannya itu di labnya itu lagi bukan di rumah sakit itu gitu loh. Nah pas besoknya paginya dia dapat konfirmasi katanya dia negatif ya jadi senang sedikit lah. Jadi suami saya bilang saya diperbolehkan untuk datang ke rumah sakit ya untuk nemenin operasi. Jadi ya teman-teman saya ke sana pagi itu ya saya belum pernah ya ke rumah sakit sebesar itu karena saya juga belum pernah saya dan suami belum pernah yang namanya rawat inap di rumah sakit apalagi rumah sakit besar ya. Nah saya ke sana hari itu dioperasi, hari itu langsung keluar ya. Jadi suami saya udah agak rada baikan sih ya. Udah agak enakan lah. Memang waktu setelah operasi itu benar-benar sakit ya teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena dia walaupun cuma jahitannya kecil ya, cuman sakitnya itu luar dalam. Jadi udah dia sampai ngambil obat di klinik ya. Aduh udahlah panjang ceritanya. Sudah saya ada pening aja mikirinnya itu. Jadi ya teman-teman ya hikmah yang saya mau ambil ya dari semua ini ya. Jadi mungkin pelajaran yang mau saya sharing ke teman-teman ya. Mungkin ada 3 hal ya.
Yang pertama itu, yang pertama itu apapun itu ya, kita harus tetap bersyukur ya. Dalam arti seperti ini, untuk masalah tes ya, teman-teman harus berpikir di negara maju seperti Amerika aja, kesalahan dalam mengetes itu ada ya. Bayangkan Amerika gitu loh ya, tes juga ada yang salah gitu loh. Nah sekarang mungkin apalagi kalau di Indonesia, jadi untuk teman-teman yang mengalami seperti kami ya, hasil tesnya ternyata salah gitu ya, ya disyukurin aja gitu loh. Dalam arti kita nggak bisa mengharapkan semua itu sempurna ya, apalagi sekarang memang tingkat corona kan semakin tinggi. Bayangkan aja lab itu pasti dapat banyak banget ya yang harus dites ya, dan mesin aja ya, komputer bisa error, apalagi kalau yang proses itu cuma manusia gitu loh. Ya apalagi frekuensinya sekarang makin bertambah kan ya. Jadi ya mungkin kita harus syukurin aja gitu loh. Yang kedua, saya percaya loh ya, mungkin setiap peristiwa itu yang kita mungkin anggap itu musibah, pasti ada berkat di baliknya gitu loh. Jadi aku bayangkan aja kalau seumpamanya suami saya dapat hasil positifnya negatif ya pada saat itu, terus besoknya suami saya terbang ke Indonesia. Terus di Indonesia dia sakit, langsung harus emergency gitu, gimana? Kalau di sini kan paling tidak ada saya ya. Lagi pula kan teman-teman tadi saya sudah jelaskan ya, prosesnya cepat sekali. Jadi masuk harusnya ya hari itu dioperasi, ternyata harus besoknya ya sampai menunggu hasil tes dan bisa langsung keluar gitu loh. Kalau saya di Indonesia kan saya mikir gimana ya, dengan minimnya mungkin medical di sana, terus suami saya di sana, terus ditambah lagi corona, jadi kan aduh deg-degan ya, karena kan waktu suami saya dioperasi itu teman-teman, jadi dia ada di udelnya itu dipotong ya. Jadi kalau teman-teman lihat jari ini ya, itu setengahnya lukanya, jadi memang kecil aja. Jadi dia dirobek 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi prosesnya itu ada bahasa apa dokteran aku lupa itu namanya, cuma dia dimasukin kamera, jadi dipotong sedikit dimasukin kamera, jadi nggak dibelah semua, dipompa badan suami saya ya. Jadi antara lemak sama organ itu jadi ada ini ya jarak, jadi bisa alat dimasukin ya, terus dioperasi dipotong. Jadi mungkin di sini kameranya, terus di sini alat pemotongnya, di sini lasernya, mungkin seperti itulah ya. Prosesnya ya, saya nonton di YouTube itu ada dipertontonkan. Nah, prosesnya pun sekarang pun lukanya udah tinggal skin print gitu loh, hampir nggak kelihatan mata, jadi kecil gitu loh potongannya gitu, nggak dipotong besar gitu baru dioperasi gitu, enggak. Jadi memang pakai kamera gitu, dan saya bersyukur banget kalau ada kesalahan itu gitu. Kalau nggak ada kesalahan itu udahlah, aku udah nggak tahu gimana mikir. Paling tidak aku senang suami saya di sini pas pada saat itu terjadi. Itu aja sih yang saya mau syukurin gitu teman-teman. Baru yang ketiga ya, mungkin maklum ya teman-teman, saya ini orang kampung. Walaupun dulu saya ke rumah sakit nggak pernah, sekali lagi nggak pernah yang namanya rawat inap gitu. Pernah melihat tapi nggak di negara maju gitu loh. Nah waktu aku ke rumah sakit itu memang itu adalah salah satu rumah sakit yang paling the best ya, dan juga termahal di kota kami. Jadi saya lihat itu ya, besar banget rumah sakit, nanti saya lihatkan ya di akhir video. Jadi kalau nggak ada kayak gitu saya nggak akan tahu seperti apa rumah sakit ya. Jadi ke teman-teman nanti lihat di video ya. Di satu lantai itu mungkin ada 100 kamar, dia kan berlantai-lantai ya. Lantai 5, kami ke lantai 5, ada kayaknya mungkin 100 kamar, dan itu dibagi-bagi ya, ada departemennya beda-beda. Terus itu kalau teman-teman lihat ya, kalau di Indonesia kan kamar rawat inap ya, terus itu kan perawatnya mungkin jauh ya di ujung gitu ya, dia enggak. Jadi beberapa kamar perawat, beberapa ada kayak informasi station gitu loh, beberapa kamar langsung ada perawatnya, pokoknya safety banget. Baru kalau teman-teman lihat ya, di setiap jalan ya ada computer station. Jadi kalau kita kan biasanya tongkrongannya perawat mungkin di mana gitu ya, baru kalau dia mau bawa komputer kan harus bawa dari sana ya. Di sini enggak, setiap station ada komputer stationnya, ada PPI-nya, udahlah komplit banget. Aku aja sampai emes lihatnya, udah nggak pernah lihat yang seperti itu ya, maklum deso kalau saya bilang. Saya ngelihat seperti itu, wah. Jadi kalau prosesnya atau dikasih obat ya, dikasih apa saja ke suami saya itu pakai scan. Jadi udah dari komputer tuh di scan
tag name-nya ya suami saya. Kalau mau disuntik apa, diinpus, tinggal di scan aja seperti itu. Jadi ya betul-betul aku lihat wow. Dan nanti lah teman-teman lihat sendiri seperti apa kamarnya. Lucu deh. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya vlognya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi mungkin kita harus belajar bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur ya. Walaupun di mata kita itu terlihat seperti musibah ya, tapi paling tidak percayalah di balik musibah itu ada hikmahnya teman-teman. Ya, selalu ada alasan kenapa hal itu terjadi. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Dadah. Oh, dia ada tempat kopi-kopinya ya. Kalau mau dilihat dari seremnya ya Allah. Cantik banget. Sekarang kita mau ke room 51. Oke. Lihat teman, oh ya ampun. Lengkap banget peralatannya ya. Lihat ya, kamar mandinya Joh Cangkoh. Nggak pernah saya ke rumah sakit. Inilah ruangannya suamiku. Kayaknya jelek banget. Jadi ada washing area-nya di sini. Keren lah teman-teman. Amerika sih. Lihat si ganteng dan manis. Maaf ya teman-teman, jadi kampungan lihat. Kasurnya itu ada lampu-lampunya, nggak ngerti. Untuk apa ya? Ya, maklum ya, saya bukan orang rumah sakit. Jadi lihat ya equipment-nya. Ya, ada iPad-nya juga. Ya, nggak tahu ini alat untuk oksigen atau gimana, nggak ngerti saya. Ya, yang sebelah sananya bersih lah teman-teman. Ini tempat tidurnya spesial. Kalau suamiku nggak sakit, nggak mungkin saya ngelihat ya. Jadi lengkap sekali ya teman-teman, lihat hand sanitizer-nya steril dalam arti lihat semuanya ada. Keren lah, keren. Iya. Perhatikan teman-teman ya, dokternya orang Asia. Di vlog saya sebelumnya saya bilang kan orang Asia itu pekerja keras, pintar-pintar, banyak yang jadi dokter di Amerika. Terbukti ya, satu. Semua dokter suami saya itu orang Asia juga yang dokter pribadinya gitu. Lihat ya, ventilasi AC itu ada kordennya. Di sebelah sana juga ada kordennya. Seperti itu. Jadi lampunya bisa pakai remote di sini teman-teman ya. Seperti ini. Teman-teman, gua kampungan lagi ya. TV-nya di sana, tapi ini ada remote-nya. Ini speakernya. Jadi TV-nya itu nggak mengeluarkan suara. Jadi di sini kontrolnya. Oh sorry. Jadi ini lampu di sini. Coba lihat. Can I see the remote? What is the number of this? Push 37. Oh ini untuk channel. Ini tempat tidurnya dikontrol volumenya. Jadi ngeliatnya ke sini. Red is call nurse, right? Yeah, don't. Oh don't. Ini untuk emergency call perawatnya. Keren. Yeah, you can color. Can give you a sponge bath. Teman, penasaran aku ya. Ini kursi untuk apa ya? Aduh, jadi kampungan begini ya. Suamiku sampai ketawa-ketawa. Dia ada adjustment-nya. Jadi penasaran. Oh nah tuh. It's just a recliner. Oh recliner kata suamiku. Teman-teman terlalu kampungan saya ya. Ternyata ini recliner. Aduh. Ini wow. Keren juga nih. Teman-teman, itu sana jalanan menuju ke rumah kami ya. Jadi nggak terlalu jauh dari tempat ini ke rumah kami. Itu di sana udah jalan besar arah ke rumah. Itu apartemen baru ya dibangun. Jadi arahnya ke sono. Pernya teman-teman.
Jadi ada remote-nya ya. Lihat. Seperti ini. Ternyata bisa dijadikan tempat tidur ini kursi teman-teman. Ya, yang tadi saya lihat. Keren juga ya, lihat. Jadi bisa bermalam di sini ya. Hotel gratis. Kita bilang, teman-teman, lihat ya kasurnya. Semuanya dikontrol pakai remote. Nah, terus di sana juga ada remote-nya, nggak ngerti. Dan di sini, ya, jadi seperti ini. Lights come on when you get on bed. Oh, really? Jadi benar-benar nggak tahu standar apa ya. Okay, green light, blue light, and orange Isn't it? light. I didn't know that. One, two, three. Oh, tuh lampunya off kalau saya nggak duduk. Kalau nggak ada orang duduk di atas tempat tidur. Keren. Ini ruangan lain lagi. Ini adalah lantai untuk operasi ya. Seperti itu. Suami saya sudah di sini. Kelaparan ya guys. Keren. Ada pianonya. Nah.